Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya damai sejahtera dari Roh Kudus, penyertaan dan karunia terindah daripada Tuhan kita selalu menyertai kehidupan kita dan melingkupi setiap hidup kita yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian, pagi ini mari kita kembali membaca firman Tuhan, sharing tentang firman Tuhan. Kali ini kita ambil dari kitab atau buku Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, kita ambil di ayat yang ke-10 dan 11. Saya bacakan untuk kita. Perikopnya adalah Yesus terangkat ke surga. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, ia di sini adalah Yesus, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Selanjutnya saya bacakan untuk ayat yang ke-12 dan 14. Ayat yang ke-12, perikopnya lah rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita patut bersyukur bahwa hari yang semalam adalah kita sebut dengan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus terangkat ke sorga. Dalam nats ini juga dikatakan, dalam kitab ini dikatakan bahwa dia terangkat ke sorga yang dilimuti oleh awan-awan. Di sini dikatakan, "Hai orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit?" Nah, kita tahu bahwa peristiwa ini setelah 40 hari atas kebangkitan Yesus Kristus dari mati, 3 hari kemudian bangkit, kemudian 40 hari menanti, maka terangkat Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Nah, yang menarik di sini adalah kita menantikan musim yang sekarang ini atau waktu yang sekarang ini adalah waktu-waktu penantian di mana tercurahnya Roh Kudus pada hari ke-50, yaitu lebih kurang 9 hari lagi kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Tuhan berfirman, ketika Yesus naik ke sorga, maka kata firman Tuhan, akan ada datang padamu, engkau tidak menjadi yatim piatu. Kita orang percaya tidak menjadi yatim piatu. Akan dicurahkan, akan diberikan Roh Kudus bagi setiap kita yang percaya. Roh inilah yang menjadi pendamai, roh inilah yang menghibur kita, roh inilah yang akan menjadi memberikan kita pengertian akan firman Tuhan, memberikan kita sukacita yang selalu memberikan kita kekuatan spirit di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika engkau di dalam aku, maksudnya kita ada di dalam Kristus, maka kita akan, orang-orang percaya akan berani mendekati Tuhan. Sebab kita lahir baru, kita dilahirkan baru secara rohani. Di dalam kita ada Roh Kudus, maka tidak ada rasa ketertuduhan. Kita akan berani dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, masa inilah masa-masa penantian kita. Di dalam ayat 14 dikatakan, mereka pada waktu itu, para rasul, mereka semua bertekun dan sehati dalam berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini saya mengajak setiap kita, hendaklah kita seperti rasul-rasul ini, termasuk juga di sini dikatakan ada Ibu Yesus Maria. Marilah kita masa-masa penantian ini semakin tekun di dalam doa kita, semakin kita membangun keintiman dengan Tuhan, berdoa. Kalau sanggup berpuasa, mari kita berpuasa. Sebagai wujud kita penantian akan kedatangan Roh Kudus. Walaupun peristiwa yang sudah lampau 2000 tahun yang lalu, di sini adalah mengajarkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, itu akan tercurah Roh Kudus bagi kita. Dan ingat bahwa kita inilah baik Tuhan, baik sucinya Tuhan. Ada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sebab daging tidak ada gunanya tanpa roh. Firman Tuhan berkata begitu. Biarlah roh yang kita miliki, curahan Roh Kudus nantinya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya untuk kita.
biarlah selalu menuntun kita, memberikan kita berhikmat di dalam Tuhan, memberikan kita hikmat, pengertian, memberikan kita penghiburan, memberikan kita senantiasa kekuatan di dalam Tuhan, sehingga kita semakin merasakan begitu luar biasa kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita semakin bertekun di dalam Tuhan, semakin giat di dalam beribadah, berdoa, berpuasa, menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Jangan kita kalau menyanyikan lagu pujian untuk lagu-lagu pujian, misalnya lagu-lagu umum, kita senang sekali, tetapi marilah kita merubah versi kita lebih tekun di dalam bernyanyi-nyanyi untuk Tuhan, memuji muliakan Tuhan, membaca firman Tuhan. Itulah kekuatan kita sebagai orang-orang Kristen. Jadilah kita menjadi imamat yang rajani. Firman Tuhan berkata demikian di dalam 1 Petrus, kita adalah bangsa pilihan Tuhan, kita adalah imamat yang rajani, bangsa Tuhan yang dikuduskan, bangsa Tuhan yang diselamatkan di dalam Kristus Yesus oleh kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak tetaplah kita semangat dalam Tuhan, membangun keintiman kita, hubungan kita dengan Tuhan, membaca firman, sharing firman Tuhan, dan banyak hal yang lain. Dan jangan lupa, kasihilah Tuhan dan kasihilah sama manusia seperti kita mengasihi dari diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu suka diperbuat orang terhadap kamu, berbuatlah itu kepada setiap orang atau kepada mereka. Tidak ada hukum yang menentang hal itu, kata firman Tuhan. Mari kita mengasihi, mari kita tidak bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, di dalam mengasihi sesama. Kiranya Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, melindungi kita, menjauhkan kita dari segala sakit penyakit. Yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, marilah kita boleh menjadi gembala, boleh kita menjadi penuntun di dalam keluarga terhadap anak-anak. Begitu juga dengan anak-anak, mari kita hormati orang tua kita sebagai wujud kasih Tuhan kepada kita. Kita hormati ibu bapak kita, kita genapi hukum Taurat yang diajarkan atau yang diturunkan oleh Musa. Ini mungkin yang bisa kita sharingkan pada kali ini. Kiranya masa kenaikan Yesus Kristus ataupun peristiwa kenaikan Yesus Kristus naik ke sorga memberikan kita limpahan kasih. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita kasihi Tuhan kita Yesus Kristus itu. Kita nantikan hari ke-50, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita, kasih-Nya selalu damai dalam hati kita. Kita terapkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, hiduplah selalu di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.